Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah. Saya Kagisa Artikalista. Dan saya Maisara. Kami bertiga merupakan mahasiswi ilmu pemerintahan angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, dalam video kali ini, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah politik pertanahan akan memaparkan salah satu dari sekian banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia guna memenuhi tugas akhir mata kuliah politik pertanahan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat konflik pertanahan yang berjudul penyelesaian konflik sengketa tanah hak ulayat suku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT Adaro Indonesia. Nah, sebelum kami memaparkan lebih lanjut mengenai kasus tersebut, perlu diketahui bersama bahwasanya Kampung 10 adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut aturan adat yang mengikat di 10 kampung yang terdapat di Kecamatan Bintangara, Harwai, dan Upau. Ke-10 kampung yang terdapat pada 3 kecamatan tersebut merupakan satu kesatuan wilayah adat Dayak dari suku Dusun Dayak yang dipimpin oleh seorang kepala adat Kampung 10. Dan PT Adaro Indonesia ini juga merupakan suatu perusahaan tambang besar di Indonesia yang salah satu lokasi tambangnya itu berada di wilayah Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, pada tahun 2012 lalu, warga suku Dayak Kecamatan Upau memiliki konflik sengketa tanah dengan PT Adaro Indonesia, yang mana tanah terdapat konflik tersebut merupakan tanah hak ulayat bagi warga suku Dayak Upau. Hak atas tanah adat menurut hukum adat terdiri atas hak ulayat dan hak perorangan. Hak ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama atau yang bisa kita sebut dengan komunal. Yang mana hak ulayat ini berarti hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa atau biasanya oleh sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Dengan hak ulayat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Namun, konsepsi hak ulayat yang bersifat komunal pada hakikatnya tetap terdapat juga hak anggota masyarakat yang bersangkutan untuk secara perorangan menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut secara tertentu agar diketahui oleh para anggota lainnya masyarakat dalam waktu tertentu pula. Masuk ke kronologis, konflik ini juga diawali dengan adanya perlakuan warga suku Dayak Upau yang memblokir jalan angkutan batubara milik PT Adaro Indonesia ini. Pemblokiran jalan yang dilakukan oleh beberapa warga Kecamatan Upau dilatar belakangi karena lahan tersebut merupakan hak adat atas tanah seluas 706 hektar atau jika dinilaikan ke dalam bentuk rupiah senilai 55 miliar. Sementara itu, lahan tambang yang diklaim warga sebagai tanah adat tersebut, pihak PT Adaro Indonesia memberikan pengakuan bahwa telah melakukan ganti rugi sisa yang belum dibayarkan yang difasilitasi tim Wasdal setempat pada beberapa waktu lalu. Setelah mendengar pengakuan dari PT Adaro Indonesia yang menyatakan sudah melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, tetapi berbeda dengan kenyataan yang diterima oleh warga, maka warga suku Dayak Upau melakukan pemblokiran jalan sementara terhadap jalur angkutan batubara yang mengenai wilayah lahan hak adat agar permasalahannya segera mendapatkan jalan keluarnya. Maka dari itu, Bapak Haji Nanang Tamrin pada konflik kali ini maju sebagai penggugat untuk penyelesaian atas konflik ini, yang mana Bapak Haji Nanang Tamrin langsung membawa kasus ini ke meja hijau, dan di meja hijau tersebut ditemukan adanya transaksi jual beli dari 11 tergugat, yang mana tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 menjual tanah tersebut kepada tergugat 9 dan 10, lalu tergugat 10 menjualnya lagi kepada tergugat ke-11 yaitu PT Adaro Indonesia dengan luas tanah kurang lebih 34 hektar. Nah, pada kasus ini, tanahnya memang merupakan hak ulayat yang berjumlah 706 hektar tersebut. Tetapi beberapa waktu sebelum tahun 2012, pihak PT Adaro Indonesia telah melakukan jual beli atas beberapa hektar dari lahan tersebut. Namun, pembayarannya tidak secara langsung dilunasi, akan tetapi dilakukan beberapa kali pembayaran. Dan jual beli atas tanah tersebut melalui bantuan atau perantara dari tim Wasdal setempat. Nah,
pada tahun 2012 terjadilah konflik yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya PT Adaro Indonesia sudah melakukan pelunasan atas lahan tersebut, tetapi pihak warga suku Dayak Upau belum ada menerima sepeser pun dari pelunasan, dan lahan yang belum dibayarkan tersebut tetap diakui oleh PT Adaro Indonesia sudah dibayarkan melalui tim wasdal setempat, yang mana lahan tersebut merupakan lahan milik Bapak Haji Nanang Tamrin yang termasuk pada bagian keseluruhan tanah hak ulayat tersebut. Dan berdasarkan konflik sengketa tanah yang dilaporkan Bapak Haji Nanang Tamrin sebagai penggugat, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat yang meliputi menyatakan penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah ukuran seluas kurang lebih 34 hektar tersebut, menyatakan perbuatan tergugat 1 sampai 11 adalah perbuatan melawan hukum dan kerugian yang tertera dibebankan kepada tergugat 1 sampai dengan tergugat 11. Nah, dari konflik ini yang menjadi pertanyaan adalah mengapa proses jual beli yang melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut bisa terjadi kepada PT Adaro Indonesia. Jawaban utamanya adalah karena pihak warga suku Dayak Upau tidak memiliki bukti fisik kepemilikan seperti sertifikat tanah dan sebagainya yang membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan atas hak ulayat mereka. Kesalahan ini melahirkan akibat yang fatal, yang mana kesalahan ini juga dapat dijadikan pelajaran untuk kasus-kasus pertanahan lainnya, bahwasanya kita sebagai pemilik suatu tanah atau lahan harus memiliki bukti fisik kepemilikan. Jika tanah kepemilikan kita sendiri suatu saat tersangkut konflik tetapi kita tidak memiliki bukti fisik kepemilikan, kemungkinan besar yang terjadi kepada kita sebagai masyarakat akan mengalami kekalahan di meja hijau nantinya. Terakhir, yang perlu diingat adalah pada setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, dalam setiap penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi atau non-litigasi atau alternatif di dalamnya, terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya. Nah, sekian pemaparan dari kami tentang penyelesaian konflik sengketa tanah hak ulayat suku Dayak Kampung Suku Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT Adaro Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.